Salam sejahtera dari Tuhan untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan. Adalah sebuah kebahagiaan kita diperjumpakan kembali dalam menikmati persekutuan di hadirat Tuhan. Dalam Rehat Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 7 September 2022. Memulai hari ini dengan kerinduan membaca akan firman Tuhan yang akan menuntun kita satu hari ke depan. Terambil dari kitab Lukas 18 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-30. Sebelum membaca dan merenungkannya, mari berdoa. Pada syukur limpah terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah. Engkau Allah yang selalu memberikan ruang dan waktu bagi kami menikmati persekutuan dalam nama-Mu. Ini hati kami yang telah kami bukakan untuk Tuhan perdengarkan firman di dalamnya. Ini tubuh, jiwa, raga kami yang ingin mendengarkan firman dan ingin melakukan dalam kehidupan anugerah-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 18 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Amin firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini, bukan karena kamu baik, atau dalam bahasa Toraja, Tangya Belana Masukanko. Salah satu yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya adalah bahwa manusia adalah makhluk bermoral. Karena itu, adalah wajar bahwa salah satu kriteria pribadi berkualitas adalah kebaikan moralnya. Namun demikian, betapapun pentingnya moral yang baik, ia bukanlah penentu kehidupan. Seandainya pun kebaikan moral bisa menyelamatkan, ternyata itu menjadi amat sulit
Oleh karena moralitas yang paling tinggi adalah mengakhiri kelekatan kepada materi atau harta benda dan semua yang manusia kejar di dunia ini. Yesus menggambarkannya dengan mengatakan, lebih baik seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang kaya sendiri menyimpulkan bahwa tidak ada orang yang bisa mencapai kualitas moral atau moralitas yang ideal. Bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Manusia sangat sulit memutuskan kelekatan kepada apa yang diingini atau membuatnya senang menikmati hidup. Tetapi Allah sendiri bahkan rela mengosongkan diri, meninggalkan tahta kemuliaannya, datang ke dunia menjadi manusia. Kristus, anak tunggal Allah, rela menderita dan mati di kayu salib. Bermoral baik itu bukan tujuan yang salah. Tetapi moral yang baik bukanlah yang paling penting, apalagi menentukan keselamatan. Keselamatan hanya mungkin karena kemurahan Allah. Aminkanlah anugerah keselamatan itu, maka kebaik-baik moralmu akan menjadi persembahan hidup yang berkenan kepadanya. Kalau kita merasa sulit untuk menerima bahwa keselamatan bukanlah usaha kita, itu juga adalah pertanda bahwa iman itu sendiri juga adalah pemberian Tuhan. Mintalah supaya Ia selalu menambahkan dan memelihara iman kita. Amin. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas waktu indah yang Engkau karuniakan. Firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah tetap menjadi rema, bahwa keselamatan hanya mungkin karena kemurahan Allah saja. Selalu tambahkan dan peliharakan iman kami ya Allah. Biarlah roh dan jiwa ini hidup untuk memuliakan Tuhan saja. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan hari ini dalam menjalani karya, kerja, dan pelayanan, baik dalam gereja, pekerjaan, sekolah, dan masyarakat. Semoga kami dapat menjalaninya dengan mengandalkan Tuhan saja, dan apa yang kami kerjakan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bagi saudara-saudara kekasih kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan tolong peliharakan selalu. Kekuatan iman Tuhan tambahkan agar selalu berserah dalam mengupayakan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang berusia lanjut. Tuhan kasihi, berikan iman bahwa masa tua tetap indah karena Tuhan tetap ada untuk mereka. Untuk setiap kami yang sedang mengalami rupa-rupa pergumulan, Tuhan jaga dan lindungi, Tuhan hiburkan. Ajar kami untuk selalu menyampaikan pergumulan dalam doa kepada Tuhan. Untuk kami yang diperkenankan mengalami berbagai bentuk sukacita, ajar kami juga untuk selalu bermegah hanya di dalam Tuhan. Berkati keluarga kami tetap hidup harmonis, berkati orang tua kami menjadi teladan yang baik di tengah-tengah keluarga. Kami anak-anak-Mu yang tengah berjuang, yang mencari pekerjaan, bukakan pintu berkat-Mu. Yang dalam bangku pendidikan, berikan semangat dalam mengejar masa depan yang penuh harapan. Sertai kami selalu dalam menjalani masa-masa pandemi COVID. Biarlah kami selalu dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat.
kehidupan jemaatmu di Jemaat Tangerang, juga kehidupan kami dalam keluarga masing-masing, kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah menurut kehendak-Mu. Kami bawa doa ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian rehat edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam waktu sejenak. Tuhan memberkati.